Duduk siap. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa setelah berdoa kita akan membacakan Asmaul Husna bersama-sama. Ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Ainis, Bu. Oh, Ainis. Ainis kemana? Sakit. Oh, Ainis sakit. Ya, dari minggu kemarin ya Ibu lihat absennya Ainis sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Ainis cepat diberi kesembuhan dan segera bergabung sekolah bersama kita kembali. Alhamdulillah wa ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Ria, Sum'ah, dan Hasan. Ria, Sum'ah, dan Hasan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, untuk tujuan pembelajaran yaitu kalian menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Oke, sebelumnya Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantik dulu. Ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa menjaga pergaulan yang sehat menjadi hal yang penting dalam kehidupan remaja? Coba tolong bisa dijawab. Yang pertama, membentuk karakter dan nilai diri. Yang kedua, mencegah pengaruh negatif. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Yang keempat, membantu mencapai tujuan hidup. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana kalian membangun batasan yang positif dan
positif. Iya, bagus jawabannya. Satu. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ke kegiatan inti. Untuk model pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, yaitu bagaimana kita memecahkan masalah sehari-hari. Nah, Ibu akan tampilkan masalah untuk kalian amati. Di sini Ibu sudah sediakan video yang harus kalian amati dan kalian analisis. Ada masalah apa dalam video tersebut? Oke. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kalian buat 3 kelompok yang sudah ada sebelumnya. Silakan sekarang kalian duduk per kelompok. Yuk, buat 3 kelompok. Ayo. 5 orang berarti. Ini 6. So, duduknya berkelompok. Bentar. Oke. Ada ke sini, ada ke sini. Dan tonton video permasalahan tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit kalian untuk menganalisis video permasalahan yang sudah Ibu sajikan. Silakan di step backward. Silakan dianalisis masalah yang ada di video yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya kalian untuk menganalisis.
video permasalahan yang sudah Ibu sajikan. Oke. Untuk yang pertama silakan presentasi untuk kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil analisis dari masalah yang telah disediakan. Masalah utama yang dihadapi Fikri. Yang pertama, tekanan dari teman-temannya untuk bergabung dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti nongkrong hingga larut malam di tempat yang tidak baik. Yang kedua, paparan terhadap konten negatif yang sering dibagikan oleh teman-temannya di media sosial yang dapat mempengaruhi pola pikir dan sikapnya. Yang ketiga, potensi konflik internal antara menjaga nilai-nilai agama dan norma yang diyakini dengan tekanan sosial dari lingkungannya. 2. Apa saja dampak yang mungkin terjadi jika Fikri terlibat dalam pergaulan tersebut? Dampak terhadap Fikri secara pribadi yaitu 1. Kehilangan fokus dalam belajar yang dapat mempengaruhi prestasi akademik. 2. Terbentuknya kebiasaan negatif yang merugikan, seperti mengabaikan tanggung jawab atau melanggar aturan keluarga. 3. Terjadinya konflik batin karena melanggar nilai-nilai agama dan moral yang dianutnya. Yang ketiga, dampak terhadap hubungan sosial. Kerusakan hubungan dengan keluarga atau teman-teman yang memiliki nilai-nilai positif. Penurunan reputasi di masyarakat jika diperlukan jika perilaku buruk diketahui. Dampak dan kelalaian atau kesulitan membangun masa depan yang baik karena kebiasaan buruk yang terbawa. 2. Berkurangnya peluang untuk mencapai tujuan hidup yang positif. Kesimpulannya yaitu Fikri perlu mendapatkan dukungan psikolog, tekanan dari lingkungan yang buruk dan memperkuat keyakinan serta nilai-nilai agama yang dimilikinya. Dia juga dapat mencari lingkungan pergaulan yang lebih positif untuk membantu membangun karakter yang baik. Sudah ada yang ditanyakan? Enggak ada? Gimana kelompok 1? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mereka duluan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Yang selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis ayat dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina berdasarkan pertanyaan. Yang pertama ada maksud larangan mendekati zina dalam Islam yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa menandakan kepada zina, dan yang kedua, perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian diri. Dan ada hadis dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang berzina ketika ia berzina ia dalam keadaan tidak beriman. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina bertentangan dengan keimanan dan akan menghapus sifat takwa sementara waktu, sehingga dapat ditekankan untuk menjauhinya. Yang kedua, hikmah dari larangan ini pertama, melindungi individu. Larangan mendekati zina bertujuan menjaga kehormatan dan harga diri individu, menghindarkan diri dari dampak negatif seperti penyakit menular seksual, rasa bersalah, atau tekanan psikologis, dan menjaga institusi keluarga seperti zina dapat disebut dalam keluarga seperti tanggungan rumah tangga atau keluarga masa depan.
dan perbuatan zina di kalangan remaja. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina? Jadi yang pertama, penguatan nilai agama. Belajar dan memahami ajaran agama secara mendalam dengan memahami dalil-dalil tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Remaja akan lebih sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan ibadah rutin seperti sholat, membaca Al-Quran, dan menghadiri kajian agama untuk memperkuat keimanan. 2. Membangun kesadaran diri, menanamkan prinsip hidup yang kuat. Remaja perlu memiliki nilai-nilai moral dan etika yang jelas agar tidak mudah terbawa arus pergaulan negatif. Menolak tekanan teman sebaya, berani berkata tidak ketika diajak melakukan hal yang melanggar norma agama atau sosial. 3. Membatasi interaksi yang tidak perlu, bergaul sesuai dengan syariat, menjaga pandangan, menghindari salah kebiasaan, dan tidak melakukan kontak fisik yang tidak diperlukan. Memilih teman yang baik, berkenalan dengan orang-orang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama dapat membantu menjaga diri dan pengaruh buruk. 4. Menggunakan teknologi secara bijak, hindari konten media sosial, hindari mengakses konten yang berbau negatif, dan batasi waktu penggunaan media sosial. Menggunakan teknologi untuk hal positif, manfaatkan internet untuk belajar, mengembangkan keterampilan atau Dan yang kelima, peran keluarga. Komunikasi yang baik dengan orang tua. Orang tua harus menjadi tempat curhat yang nyaman bagi remaja untuk berbicara tentang masalah mereka. Penerapan nilai agama di rumah. Keluarga perlu menjadi contoh dalam menjalankan nilai agama agar anak merasa didukung. Meningkatkan aktivitas positif, mengikuti kegiatan yang bermanfaat, bergabung dengan organisasi lembaga masjid, komunitas olahraga, atau kegiatan sosial untuk mengisi waktu luang dengan hal produktif, mengembangkan keterampilan, fokus pada pengembangan diri seperti belajar keterampilan baru atau mencapai target pendidikan. 7. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Contohnya adalah meningkatkan pendidikan karakter di sekolah. Sekolah dapat mengadakan program edukasi yang mengajarkan bahaya pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya adalah mengadakan kampanye kesadaran. Kampanye melalui seminar, poster, atau media sosial untuk meningkatkan bahaya pergaulan bebas dan tentunya menjaga diri. Kesimpulannya adalah menghindari pergaulan bebas dan zina membutuhkan kombinasi penguatan nilai agama, kesadaran diri, dukungan keluarga, dan lingkungan yang sehat. Langkah-langkah ini akan membantu remaja tetap berada di jalan yang benar dan menjalani hidup yang berkah. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sangat bangga kalian sudah bisa mempresentasikan masalah yang sudah Ibu sajikan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih dan applause buat kalian semua. Ya, kalian sudah sangat hebat, bisa berpikir kritis, menganalisis masalah yang kalian hadapi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Oke, Ibu ingin menanyakan sesuatu. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ahmad, Bu. Oke, Ahmad, silakan dijawab. Dari pembelajaran hari ini, Ahmad baru tahu bahwa Islam mengajarkan kita untuk berpakaian sopan dan menutup aurat. Karena pakaian yang tidak menutup aurat dapat mengundang syahwat yang berujung kemaksiatan atau perzinahan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan refleksi yang kedua. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai-nilai yang sudah kita pelajari, nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Putri, silakan jawab. Yang pertama, tentunya lebih menguatkan nilai agama, lalu membangun kesadaran diri, dan membatasi interaksi yang tidak perlu seperti bergaul sesuai batasan syariat dan memilih teman yang baik.
dan zina di kalangan remaja bertujuan untuk menjaga moralitas kalian, untuk menjaga kehormatan, dan tentunya untuk menjaga masa depan kalian, yaitu generasi muda, untuk memiliki masa depan yang baik. Pergaulan bebas dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif, tentunya seperti rusaknya nilai-nilai agama. Yang kedua, merusak kesehatan fisik dan mental kalian ya tentunya. Yang ketiga, hancurnya hubungan keluarga. Yang keempat, seperti rusaknya masa depan kalian, akan merusak masa depan kalian. Jadi kalian ketika terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina, masa depan kalian akan suram, akan hancur ya. Dan akibatnya menimbulkan masalah-masalah yang baru seperti kehamilan di luar nikah atau penyakit menular seksual ya. Jadi di sini harapan kita remaja itu diharapkan untuk yang pertama memahami nilai-nilai agama dan moral sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menjaga pergaulan sebaik mungkin dengan menerapkan batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus tahu batasan. Walaupun berteman, walaupun katanya teman tapi mesra katanya gitu ya. Kalian harus tahu batasan. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Yang ketiga, menghindari lingkungan negatif yang mendorong perilaku menyimpang. Hindari teman-teman yang toksik ya. Hindari itu. Ya, ketika diajak untuk bergaul yang tidak baik, kalian harus menolak, harus punya pendirian. Yang keempat, kalian harus fokus pada pendidikan, pengembangan diri, dan pencapaian cita-cita yang kalian harapkan demi masa depan yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, maka kalian diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, individu yang bermoral, dan individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat